Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tani, hari ini Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, kami diundang oleh Bapak Mulyadi, Kepala Desa Sumber Pakem, Kecamatan Maisan, Bondowoso, untuk menjadi pemateri dalam pelatihan pembuatan pupuk organik cair dalam program ketahanan pangan menggunakan dana desa tahun anggaran 2023. Kepedulian Bapak Mulyadi terhadap warganya agar bisa mandiri pupuk, mandiri obat-obatan pertanian dalam menunjang ketahanan pangan ini patut diajungi jempol, sebab ketika warga tani sudah bisa membuat pupuk organik sendiri, maka warga taninya tidak lagi resah dengan adanya kebijakan pengurangan pupuk kimia bersubsidi. Selain itu, ketika warga petaninya sudah beralih dari petani konvensional ke cara-cara ramah lingkungan, maka kesuburan lahan akan meningkat, ekosistem akan terjaga, hama dan predator akan terus menjadi rantai makanan yang berkesinambungan. Itu ini sangat luar biasa, sangat saya harapkan, karena sebenarnya teman-teman PPL Maisan juga saya undang ke sini. Saya juga ingin ikut belajar bersama tentang apa itu Jakaba, itu apa. Nanti kita dengarkan, karena ada satu hal rapat mendadak di BP Cokro sehingga kita hanya 2 orang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Mulyadi, Desa Sumber Pakem, Kecamatan Maisan, Bondowoso. Yang kami hormati semua perangkat desa, Bapak Sekdes, Menteri Tani, dan juga PPL. Kalau kita bicara pertanian, kembali ke belakang, sekitar pada tahun 80-an, sebenarnya petani itu kan memang sudah petani organik. Petani dulu juga memanfaatkan kotoran sapi dijadikan pupuk untuk memupuk tanamannya, bahkan memanfaatkan urin juga dijadikan pupuk cair dan juga kadang dijadikan pestisida nabati. Itu pada tahun 80-an yang lalu. Artinya petani dulu itu memang sudah petani organik. Namun pada saat-saat tahun sekitar 83 ada yang namanya revolusi hijau. Pada waktu itu Presiden menganjurkan untuk memakai pupuk kimia dan juga pestisida kimia, sehingga bahkan ini caranya kadang pemaksaan, memaksa petani untuk menggunakan pupuk kimia dan juga pestisida kimia. Ini terjadi di daerah kami di Situbondo. Nggak tahu kalau di sini. Biasanya dulu kalau tidak menggunakan pupuk kimia itu tidak diberi air. Dulu pada tahun 80-an itu.
Kenapa? Karena pada waktu itu pemerintah ingin swasembada pangan, dan alhamdulillah pada tahun 84 sukses memang swasembada pangan, dan bahkan ekspor beras ke beberapa mancanegara. Namun apa yang terjadi? Justru petani sudah kecantol dengan pupuk kimia, sehingga lambat laun kebiasaan lama memanfaatkan kotoran sapi ini sudah ditinggalkan. Dan akhirnya apa yang terjadi ketika lahan sudah banyak pestisida pupuk kimia, dia akan meninggalkan residu di tanah. Mikroorganisme sudah banyak yang mati, sehingga unsur hara itu bisa terikat, tidak bisa diserap oleh tanaman. Dan akhirnya apa yang terjadi? Pemakaian pupuk kimia semakin lama semakin meningkat. Yang biasanya lahan yang sebelah itu menggunakan pupuk kimia 1 kintal untuk bisa bagus, malah sekarang ini bisa 3 kali lipat. Kalau tidak menggunakan 3 kintal tidak bisa bagus tanamannya. Lebih malah. Ini akibat dari meninggalkan kebiasaan lama, yaitu pertanian organik. Ada yang menganggap bahwa pupuk dulu tahun 80-an dengan pupuk sekarang itu beda. Katanya yang dulu itu asli, sekarang ada palsunya. Sebenarnya tidak. Itu kalau sudah SNI, standar nasional, pupuk misalnya kadar nitrogennya sudah 47, nitrogennya 46. Itu sudah 46, pasti itu sudah. Karena itu kalau misalnya mau buat tidak nyampe segitu, pasti pabriknya itu dihentikan oleh pemerintah. Lah, apa yang terjadi? Sebenarnya bukan itu, bukan karena pupuk dulu itu asli, sedangkan sekarang itu palsu. Akan tetapi tanah itu mikroorganisme yang ada di dalam tanah itu sudah banyak yang mati, sehingga unsur hara yang dimasukkan, pupuk yang dimasukkan itu tidak bisa diserap semua oleh tanaman. Itu yang terjadi. Nah, selain daripada itu, keasaman tanah itu akan meningkat. Jadi tanah ini gak bisa celok dengan adanya banyak menggunakan pupuk kimia dan pestisida kimia terutama. Tanah itu akan menjadi asam, sehingga tanah kalau sudah asam di bawah 5, katakanlah 4, itu penyakit yang namanya jamur-jamuran masuk dalam jamur patogen seperti lengger, jangan kanjengro, itu bisa senang menempati lahan yang asam itu, sehingga ketika apa yang kita tanam dia dipastikan akan lengger pada waktu itu karena asam, tanahnya sudah asam. Nah, inilah saya diundang ke sini oleh Bapak Kepala Desa, bagaimana petani di sini sumber pakem ini supaya kembali lagi berangsur-angsur kembali lagi ke kebiasaan lama, ke petani dulu. Mungkin bapak-bapak di sini ada yang sudah bertani pada tahun 8 bulan pasti ingat, kok sabar wah lambuk sakintal fokus. Setia budok sakintal fokus. Sekarang kok tidak. Nah, ini sebenarnya akibat dari revolusi hijau pada tahun-tahun yang lalu itu. Jadi gini, Jakaba ini masuk mikroorganisme jamur, ada jamur di sana, ada jamur yang namanya Jakaba. Karena ini belum ditemukan nama ilmiahnya apa, makanya saya memberanikan diri menggunakan nama Jakaba, jamur keberuntungan abadi, yang mana pada waktu tahun 2019 banyak yang menyangkal bahwa jamur ini adalah protestan. Ada yang masuk golongan alga coklat, ada yang masuk golongan protozoa, bermacam-macam. Ternyata memang beda. Kalau alga coklat itu bisa berfotosintesis, artinya bisa membuat makanannya sendiri. Tanpa diberi makan dia akan tumbuh dengan sendirinya.
Sementara Jakaba ini kalau tidak diberi makan dengan menggunakan air leri, air cucian beras, atau menggunakan karbohidrat seperti yang ada pada dedak atau bubukna padi hewan, dia tidak akan tumbuh, dia akan mati. Ini bedanya antara Jakaba dengan Protestan. Sehingga apa yang saya lakukan ini sudah beberapa kali diuji cobakan sejak pada tahun 2017 yang lalu. Pertama kali ditemukan ini saya uji cobakan pada tembakau. Pada 2017 yang lalu saya uji cobakan pada tembakau. Ternyata sama di sini petani tembakau ya. Nah, ini mungkin masuk nanti. Lah, uji coba pertama saya uji coba kepada tanaman tembakau setengah loke negger di Negeri usia sekitar antara 27 hari atau sebelum 1 bulan. Itu ketika diairi langsung kok sapu nengger. Nah, ini cairan Jakaba ini saya uji coba dikotorkan. Keteragi kah tanaman pokok tong nengger ini. Seminggu kemudian ternyata pokok nengger ini kah beres. Boleh, seger boleh. Bahkan bisa menyamai tembakau yang tidak nenggenika ketika sudah usia sekitar 2 bulan. Nabok, nyusul. Tanaman tembakau beres sampai panen. Bahkan ketika selesai panen ditebang, kita larang boleh. Padahal ini sudah selesai nengger. Nah, ini manfaat dari Jakaba. Ketika Jakaba diaplikasikan melalui ke tanaman, melalui dikotorkan atau keceraki dia akan melindungi akar. Akar itu akan terlindungi dengan adanya mikroorganisme yang ada pada Jakaba ini. Selain ada jamur, di cairan itu ada semacam bakteri. Tembakau ini sudah hidup. Biasanya kalau di daerah sini nama cabutan kan dia kan? Iya. Nah, biasanya berapa hari itu? 10 hari hidup sudah. 10 hari. Sudah dengan kotor. Nah, itu di saat kotor itu sudah masukkan Jakaba. Bisa dicampur pupuk kimia atau cuma menggunakan Jakaba enggak apa-apa. Kalau kebiasaan di sini misalnya dicampur pupuk kimia, enggak apa-apa, langsung pupuk kimia dan Jakaba. Itu masukkan. Pertama pupuk kimianya untuk menunjang pertumbuhan dan juga Jakaba sebenarnya kan nutrisi pertumbuhan juga. Selain itu bisa menahan jamur-jamur patogen. Artinya maleta nengger. Jadi mulai di usia sejak 10 hari, misalnya mau aplikasi lagi 10 hari kemudian atau 1 minggu kemudian mencer lagi bisa, atau disemprotkan ke daunnya boleh. Itu sampai kebiasaan di sini mocornya sampai usia berapa? Ngocornya ya 3 kali minimal 3 kalinya ya 3 kali itu ngocor. Selebihnya kalau sudah tembakaunya agak tinggi main atas sudah ya. Atau misalnya dalam perjalanan 1 bulan usia 2 bulan pokoknya masih tak nyaman, masih silakan kocor lagi gitu. Dan ini lagi yang perlu ditekankan, pH tanah itu juga sampai di atas di bawah 5. Itu mau di bawah 5 pasti itu sudah nengger itu sudah. Nah, Jakaba selain nutrisi tanaman dan juga bisa melawan jamur patogen, dia pH-nya juga bagus, pH-nya di atas 6. Makanya Jakaba walaupun dimasukkan terus akan bagus karena pengaruh ke tanah itu juga akan menetralkan tanah. Itu. Pada umur berapa menjelang panen Jakaba diberikan, khususnya dalam petani tembakau? Karena kadang-kadang berpikir begini, ketika antara pemberian pupuk dengan musim panen terlalu dekat, katanya orang sini, karena saya belum pernah, itu katanya pengaruh ke warna. Gitu. Jadi pemberian Jakaba terakhir sebelum panen kurang berapa hari? Sebenarnya kalau soal nyepray, yang dimaksud nyepray,
Ngepre menggunakan jagaba tanpa diembel-embeli apa. Itu sampai panen sebenarnya bagus. Ini terbukti misalnya kadang musim hujan. Kalau tembakau sudah toko, biasanya kalau capek hujan ini agak beruntu ya kan? Beruntu pote-pote itu. Lah dengan jagaba itu beruntu pote itu tidak ada. Bisa tidak ada. Misalnya sudah toko, nyemprot jagaba atasnya. Boleh, gak apa-apa. Malah lebih glowing nantinya. Sungguh akan glowing. Bisa mempertebal daun ya. Ya jelas itu. Karena jagaba merupakan unsur hara. Mungkin sedikit ini ada success story dari saudara Lutfi sebentar mungkin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak. Saya hanya sekedar memotivasi teman-teman petani, bapak-bapak sekalian, apa yang sudah disampaikan oleh Abah Junaidi dari tadi itu memang benar apa adanya Pak ya, yang terjadi di tempat kami. Abah ini di pelosok Pak desa di Arjasa di Dundowo, sedangkan saya di kota. Saya akan memotivasi bapak sekalian. Saya adalah petani Pak, petani muda saya. Petani semua, tidak hanya melon, karena sekarang saya menggeluti melon. Mulai dari Lombok, pokok tanaman tanaman horti. Saya sekarang menggeluti tanaman horti. Kalau pangan itu buat saya, buat anak-anak muda itu kurang tantangan Pak. Jadi tidak ada tantangan. Jadi kebetulan pada hari ini saya punya tanaman melon. Nah, semua selama saya kenal dengan Abah ini adalah orang tua saya, sahabat saya, teman saya, untuk sharing. Orang tua karena dia lebih tua dari saya ingat orang tua. Dia teman, sahabat di lapangan, sama-sama anggota PPS. Sering saya berdiskusi dengan beliau. Jadi banyak sekali apa yang saya dapatkan, terutama tentang jagaba ini. Semenjak saya senang bertani, terutama tanaman horti Pak. Tanaman horti itu kan boleh dibilang itu tidak ada pengaruhnya dengan pupuk subsidi Pak ya. Nggak ngaruh tanaman horti itu, nggak ngaruh dengan pupuk subsidi. Saya itu mulai dari awal tanam, awal muncul, terutama lombok, melon, apa segala macam itu dari awal muncul, yang saya gunakan itu adalah jagaba. Sampai hari ini Pak. 2 tahun yang lalu saya kenal Abah, sampai hari ini saya pakai jagaba. Melon yang katanya orang lain itu sangat sulit, ruwet Pak ya. Benar kan? Yang saya tanam itu bukan melon yang biasa loh Pak ya, bukan Devina atau Pertiwi itu Pak. Itu cak noreng, cakan cari ya itu betul jadi Pak. Tapi yang saya tanam itu adalah tanaman melon yang premium Pak. Tak di mana tanaman itu yang juga ditanam di dalam greenhouse. Ngerti kita macam lagi? Dalam ruangan nggak bisa. Sedangkan saya memberanikan diri, ini sudah yang siklus yang ketiga. Saya beranikan diri tanam di hamparan Pak. Sama dengan tanaman melon yang biasanya itu Pak. Yang sudah tahan virus gitu Pak. Itu kan biasa di hamparan biasa. Saya itu sudah 3 kali tanam sekarang Pak. Jenisnya Devina, punyanya BC itu Pak, mungkin bisa di ini. Itu tanaman premium. Alhamdulillah sampai hari ini masih tanaman saya aman. Ini tanaman yang ketiga ini sekarang. Insya Allah 15 hari lagi panen. Semua mulai dari ngocor sampai spraynya, ya biarpun tidak full organik Pak ya, tidak full organik. Saya menggunakan campuran jagaba itu tadi Pak. Dan kasus yang paling sederhana dan kasus yang paling sering terjadi ya memang itu tadi, Fusarium itu tadi sudah. Jadi melon di umur 40 bagus, keluar buahnya itu bagus Pak. Di bobotan 2 kilo, 1,5 kilo. Kalau premium loh ya, premium itu kan sudah istimewa luar biasa. Menginjak umur 50-an sudah mulai Pak, sudah mulai lembut ini, layu. Jadi di masa-masa pematangan itu sudah. Nah ini Pak kita Pak, modal berapa itu Pak?
Tapi dengan adanya Jakaba ini saya beranikan diri, saya tanam di luar, bukan di greenhouse Pak. Saya beranikan di luar. Itu luar biasa sampai hari ini yang saya rasakan. Dan kalau sistem ini kita menggunakan aplikasi semprot itu tadi, yang dibilang Abah itu tadi, glowing gitu loh Pak. Apa? Mempertebal. Iya, jadi abosennya itu armos gitu loh Pak. Belum dirasakan Pak ya. Abosennya sudah, iya benar. Seperti Lombok ini, nanti bisa dicoba operator minta tolong yang ini, yang SOP Lombok. Ini kan kita Pak. Ini 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Ini dari awal. Mungkin PPS penyuluh petani swadaya satu-satunya di Indonesia mungkin yang eksis itu di Situbondo Pak, yang tanpa ada gajinya Pak. Ini pembantu PPL di lapangan ini Pak. Saya sendiri secara pribadi siap untuk mendampingi Bapak sekalian di lapangan. Secara moral kita punya tanggung jawab. Tidak hanya di sini Pak, teman-teman kita di Situbondo dari ujung barat sampai ujung timur kita seperti ini. Yang mau menggunakan produk kami, yang mau menggunakan Jakaba ini, ya tidak hanya di ini, bahkan di media sosial Pak. Saya cerita Pak ya. Suatu saat ininya Abah ini, media sosialnya Abah ini komen-komenan. Pada waktu itu dikasih nomornya saya Pak. Pada akhirnya saya dikira Abah waktu itu kan. Saya dikira apa? Saya tidak bisa jawab banyak apa ini Pak. Tanya ini ke saya terus ini Pak. Dari Kalimantan waktu itu Pak. Karena memang responnya itu sangat baik Pak. Di petani itu sangat baik loh. Kenapa saya bilang sangat baik? Loh, tidak ada modal ya Pak. Tidak ada modal ya Pak. Ya kan sampai cuma biaya ini aja tadi. Beli ini kan dipakai selamanya. Cucian beras itu kan perkara jadi tidaknya kan ya itu tadi kembali lagi. Bismillah. Namanya keberuntungan, kayak gitu. Bikin sekali 2 kali nggak jadi. Ya, mungkin seperti itu Pak ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan apa yang jadi terkait karena ini masih kelihatannya ya, itu masih memerlukan kombinasi antara pupuk kimia dengan yang organik. Lah, pada saat dengan tanam cabai mulai nyampur antara kimia dengan organik, itu perbandingannya berapa? Nah, kemudian setelah sampai perbandingannya berapa banding berapa organik dengan kimianya, hasil dari penggunaan pupuk ini bila dibandingkan dengan yang hasil menggunakan kimia saja atau kombinasi itu seperti apa? Baik, penggunaan dosisnya Pak ya dari awal, yang paling benar itu dari awal tadi Pak. Kapan kita waktu ngucor kalau kita nanam Lombok? Biasanya kan itu di umur 10 hari kita sudah mulai kocor. Ya, 7 hari kita spray, seminggu sekali kita lakukan spray, 10 hari sekali kita lakukan kocor. Itu sebaiknya mulai dari awal. Berapa kimianya? Itu tadi Pak, dosisnya kalau Lombok tanaman holti itu jangan pakai dosis tinggi Pak. Jangan mau pakai dosis tinggi sampai. Dosis rendah aja nyantai-nyantai. Pakainya apa dengan? 100 gram per 10 liter. 100 gram apa? Ya, pupuk kimia Pak. Maksudnya apa bebas? Apa NPK? Bebas, NPK. Dia boleh. Ya disarankan NPK aja Pak. Waktunya pakai neraka itu Pak. Paling rendah Pak. Saya di melon ini, contoh di melon sekarang ini, saya pakai dosis terendah sekali. Bener. Nyantai Pak. Jadi pertumbuhan itu tidak perlu buat-buat, tidak usah. Jadi nyantai aja. Yang Bapak sekalian kan pengen hasil ya kan, pengen hasil, pengen buah yang bagus, ya itu Pak. Jadi tanaman itu jangan mau pakai dosis tinggi Pak, jangan. Saya itu pakai dosis terendah sekali. Lombok juga seperti itu. Kalau yang bawang itu, nah ini cerita juga. bawang merah putih tadi. Nah ini juga ada kebetulan ini PPS-nya tahu baru selesai kemarin Pak. Kita pendampingan di desa itu namanya Desa Bundowo. Itu ada yang didanai desa ya Pak, didanai BUMDes, didanai desa itu luasan sekitar hampir 1 ering Pak, jadi hampir 4.000, 3.000 lebih itu murni menggunakan Jakaba. Dan ada sebagian beberapa bedeng itu yang menggunakan kimia Pak. Itu untuk perbandingan aja. Hasilnya ya udah undi Pak. Kalau Jakaba yang sudah menjadi hitam
pekat itu Pak, itu tidak bisa dipakai lagi dah. Jagaba beda sambut. Iya. Praktek saja nanti. Tanya gini Abi, berapa? Balik cepat. Tanya toki Pak. Iya dong. Ketika sama Nabi nyemprot, gulaku nggak makin pun sampai lah. Kan bicara namanya. Jadi apa nanti kesapa? Wah, gula kan malai ke gula. Maksudnya lakuna. Lagi, balaku tanah. Terakhir gol sama. Oke. Kurang maksudnya kan apa yang dari saya semprot kaki kada nama apa yang kurang kan apa yang dari proses fotosintesis. Nah gini kan serat tanaman aja cepat. Nah beda dengan aplikasi agensi hayati. Mana bi agensi hayati nah waktu sore malah tak mati bakteri nama. Ini nggak beda. Kaki nama cukup, anda langsung praktek nih. Praktek aja wis. Oke, boleh. Kalau obat nggak pernah apa? Baik juga. Nah, teti ngangkui bu. Biasanya makin saya sama makin nyawa praktek. Teti ngangkui segini hilu ya, malah pada ngomong ini kah? Contoh kada Pak. Contoh ada. Dah. Tak usah. Berarti sabereng. Nah, kamu aduk-aduk. Jadi Kurang masih. Anggap du bereng. Kurang sabereng. Mun kurang sanika. Karena orang anu saking. Waduh, rantauan. Ya. Marani kacarana. Iya aduk-aduk. Hah? sambil baca salawat. Wah, harus. Jadi nyaman kita umat Islam biasa waktu macam bismillah, salawat narias segalanya. Nah, neka mungkin anu pakan dari Jagaba. Nah lagi Jagaba nanut. Salat Iya, satu itu aduh wadah kecil nih. Nah, pian nih contoh nama rani kali bicara Nah, ini kasih nama Jagaba nikah. Sholat korbi dengan korbina Jagaba nih. Dan ini kada bukan dulu berarti apanya? Bukan kau jambo ini Jagaba. Korbina Jagaba ini. Bentuknya mirip akar. Ya itu. Membuat kayak itu gimana? Kita bilang. Sebenarnya untuk membuat itu. Ya. Kalau membuat ini itu dulu, jangan dulu. Misalnya mau madatin Jagaba itu, Iya. ini sebenarnya cuma begini. Cukup tutup menggunakan kain, tutup kain, diikat ngangkui karet atau ban bah. Jelaskan kayak gitu. Ya. Soalnya kalau langsung itu kan Betul. Nah, ditutup menggunakan kain seperti ini, ikat dengan karet. Apa tujuannya? Tujuannya biar tidak ada reku masuk. Munba ada reku masuk yang jelas. untuk penempatan apa harus kena matahari atau Ya jangan sekena matahari di bawah. Artinya tak dapur sinar matahari langsung. Ini kan caranya untuk memancing Jagaba. Jadi ikat dengan karet tujuannya male tak dateng sinya mana reku. Kurang reku mun dateng, telur biasanya telur jadi belatung lagi. Bila jadi belatung itu yang akan merusak Jagaba kadang. Jadi kamu gagal. Nah, dengan cara-cara seperti ini kadang keberuntungan yang menentukan. jangkanya sampai berapa? Satu bulan kalau beruntung. Kalau tidak beruntung ya bisa diulang lagi. Saya dulu 2017 membuat lagi tidak beruntung sampai 2019. Para 3 tahun. Puro boleh. Makanya eman mempas nilai tinggal lagi. Nah, ini cara-cara mandiri artinya tak tanpa menggunakan isolat. Jadi ngakui keberuntungan, mau tak beruntung tak dapat. Nah semakin karena saya membuat ngiba korbina dari Jompo, tinggal mana nih caranya masuk air leri, mau ngakui yang coba-coba beras atau dedak.
Dah, nikah berak karena masuk. Iya, marah nikah berak sabuk. Tetap ditutup. Nah, tutup pakai kain. Nah, apa kain? Apa bekas kalampi, bekas kaos, bekas kerudung, bekas sarung, segala terserah nama. Pokoknya kain. Maksudnya berderongga udara. Ada udara keluar masuk ini yang maksud menggunakan kain. Paling kamu ngangkui totopan nikah mana anaerob, betina tak terti terjaga bah. Walaupun pada isolat, tapi mun anaerob tanpa udara, kedap udara, nggak bisa mati jaga bah. Bisa mati. Makanya mun ngangkui marah nikah sabak, cukup ngangkui kain, ikat berengkai. Dah. Nikah mun pun ngangkui isolat, saminggu ni apa ngapote dekian. Ada semacam merah-merah, dia adalah sporanya keluar nanti. Saminggu tetap di sana pun akan memenuhi permukaan murah. Jangan diadu-adu. Jadi ketika jakaba sudah masuk, isolat jakaba sudah masuk, jangan diadu-adu, dibiarkan. Taule muni duka tak terti. Soalan di permukaan nani kasih terti lagi jakaba terti. Jadi dibiarkan selama 1 bulan. Lebih pun dapat sebulan, ketika cairan naga lawas. Cairan naga la ini aplikasi segala orang hasil careta, mau semprotaki, kotoraki. Misalnya deki sobung boleh, sobung ay ngapon nyabi. Beri boleh bubu merasa gila. Oh tabang angkui aing coba na fresh segala. Misalnya tangan kuya aing bubu membera bertemannya kan coba na fresh paling mun 3 kali maco cokopnya wan. Tapi mun ngangkui raja nani kan nggo tu bubu mata abid. Nah, nawa ko le parlo, wasit ini. Ya, tutup pakai kain, merasa nikah pas. Lagi karet kur. Ada ya. Sokopan ban murapan palos. Bampon mengangkui tali tak bukan ada rongga masih. Ada rongga mengangkui rami. Ini kampung masuk islah-islah orang mau masuk. Tapi mau karet seken murah. Jadi tak ada ragu masuk. Ini kamera kan gampang mana nana. Berarti ini bisa dicoba Pak. Nanti kalau aja ini nanti. Pengambilan airnya itu kan sudah terpenuhi. Ya. Caranya gitu. Apa harus diangkat dulu? Tidak apa-apa langsung misalnya ini kan misalnya sudah jadi pakai saja. Pakai apa yang penting gitu. Kalau suruh pengambilan misalnya pamiring langsung mana nikah nggak masalah. Harusnya didiamkan. Ini yang saya maksud 1 bulan. Kalau sudah 1 bulan, misalnya ini fermentasi sudah 1 bulan, ini sudah bisa diambil, gitu maksudnya. Mungkin tak nafas sebulan, bagus oleh tapi yang kurang bagus. 1/2 bulan sebenarnya sudah bisa diaplikasikan. Oke, nama boleh di beda lain. Paling nyaman di beda doan, utama teluan pampa. Nikah sobung, nikah dekian. Mun nikah sobung, kingantos dari ada boleh kan? Sebulan ada teh. Oke, nikah dekian, nikah deki, jaga bani kan, yo pusak. Bulan pusak. Bisa mas sembilan gak ada. Itu namanya isolat. Kalau nggak bisa-bisa, sampai pada 100 nikah bisa jadi. Marah. Makanya paling enten di duet tuh paling saya. Nanti nikah yabi dia cadangan. Ketika ini habis ngalih nikah kagak boleh deki. Nanti nyambung. Jangan salah paham Pak ya. Jadi ketika ini sudah jadi, sudah bisa dipakai, sampai pakai berkali-kali, sekali, 2 kali, 3 kali, tinggal separuh ya. Terus sampai tambah media lagi, cucian beras atau ini, jangan ditambah Pak. Mending sampai habis, dihabiskan. Jadi kalau sampai tambah, berarti kan ngulang dari depan sampai enggak gitu loh. Mending bikin lagi Pak. Nah, jadi kalau ini sudah penuh, jadi sebelum dipakai, sampai bikin lagi sudah.
Jadi isolatnya ini, korbina ini kalak boleh lek sana. Ya. Nah, itu tina dah. Ini dapat ada dah dulu dah. Patah ada dah belum ini. Benih oleh saparo pas sampean ini tambahi. Tambahan media mulai banyak boleh jangan Pak ya. Jadi berarti ngulang dari depan lagi kayak gitu. Paham ya Pak? Gampang marahnya, minta paham. Bisa kayak gini. Sebabang, saudara, mereka bila rantah, sebabang rantah, ngalah nganggu ni ka, campur nih tangki, katangki. Wah, mun babang jepri, mun babang jepri ni campur lain beda. Kan jelas, itu yang dia berkat. Thank you. Pembagian biang jakaba pada masyarakat Sumber Pakem Bondowoso setelah acara sosialisasi jakaba.